ketika kita kecewa sama orang atau dengan sesuatu apapun, ataupun dengan barang, ataupun dengan perlakuan buruk di depan kita harus ungkapin. Maksudnya ungkapin itu bukan berarti pelampiasan loh ya, jangan salah pengertian. Kalau untuk kita keluar dari trauma, yang harus kita terima satu, yang kita lakukan itu mengeluarkan diri kita, statement kita menerima apa yang ada di depan kita. Pasti trauma itu kan muncul karena ada perlakuan buruk, ya kan? Selain perlakuan buruk pasti ada luka, dan luka itu dibangun pasti saking kita dalamnya mengenal, mendekat, ataupun mendapatkan memori yang istilahnya dokumentasi yang entah itu baik entah enggak, ya kita yang merasakan. Tapi satu hal, dengan kita menerima berarti kita tahu cara mengalihkan, cara menutup, cara menghancurkan sesuatu yang tidak baik itu. Yang kedua, berpikirlah yang logis untuk berdamai sama keadaan itu. Jangan dilawan, jangan keras, dan jangan ada kebencian, karena kejadian itu kan kita nggak menginginkan, semua terjadi gitu aja. Dan kembali lagi itu pasti ada ikut campur dari orang juga, karena satu hal, sesuatu yang terjadi tidak baik dan kita sampai berpikirnya ke dalam, terus akhirnya timbul trauma, berarti itu ada kelalaian di diri kita. Karena seperti kita gini, kita mencintai sesuatu itu kan nggak boleh lebih dari 100% apapun itu, apalagi sampai lebih dari 50%. Logikanya gini, cintailah Allah dulu. Bahkan kita mencintai orang tua pun kita masih berpikir lagi, ada yang lebih nomor satu lagi yang menciptakan kita gitu. Jadi kita emang harus ada matematikanya dalam hidup kita, bukan sekedar kita saking deketnya, saking dalamnya, saking sayang dan cintanya, kita lupa bahwa ada yang lebih harus kita cintai, itu yang melahirkan kita. Selain yang melahirkan kita, ada yang menciptakan kita. Nah gitu, menciptakan sama melahirkan itu lebih tinggi yang menciptakan. Jadi kita ada poin nomornya di situ. Makanya aku bilang ada matematikanya dalam hidup, ada ilmunya gitu. Jadi dari trauma itu sebenarnya nggak seberat yang kita bayangkan, karena keadaan trauma itu kita yang mendramatisir keadaan itu. Ketika kita tahu cara mengantisipasinya, cara menetralkannya, kita udah hafal nih, dari trauma itu adalah orang yang pernah deket sama kita, orang yang kita tahu luar dalamnya, baik buruknya. Berarti kita harus tahu dong rumusnya, berarti kita sudah paham dong cara merumusnya. Beritahu rumusnya, tahu merumusnya, ngerti nggak? Jadi kita tahu olahan dia, kita juga tahu cara mengolah dia gitu. Jadi semua dari trauma itu berarti kita yang membangun. Ketika kita melihat keadaan itu hanya dianggap biasa, ya udah, keadaan itu bukan trauma. Itu masalah seperti ujian, sebagai penguji di mana aku mampu nggak. Ketika aku menemui kayak gitu berarti aku mampu. Berarti aku ada kepercayaan di situ untuk menyelesaikannya, tapi bukan untuk mendramatisir. Tapi ketika kita ada trauma, ada luka yang masuk ke diri kita, terus kita melihatnya sampai yang berlarut-larut, kita memikirkan kesedihan. Yang satu hal, kita memikirkan si A, dan si A itu melukai kita. Kita berpikir sampai berlarut-larut, apakah dia juga akan kerasa diri kita? Apakah dia mendengar jeritan kita? Apakah dia melihat kesedihan kita? Apakah dia akan datang merangkul kita, memeluk kita? Enggak kan? Itu yang merugikan diri kita sendiri, keadaan trauma itu, bukan orang lain. Ketika dia atau siapapun itu yang membuat kita luka, ya sudah, jangan menyalahkan dari orang itu, karena semakin menyalahkan kita akan berlarut. Yang dinamakan trauma pembungkusnya, dan trauma itu datang karena mendramatisir. Tapi beda lagi ketika kita diam sejenak, dan diam pun juga bukan diam yang kayak stres, tapi diam, kita diam, ada doa, ada sujud sama Allah, biar gelisah, trauma, sakit, luka itu biar dicabut sama Allah. Karena apa? Luka yang datang itu pasti datang dari Allah, dan obat pun datang dari Allah. Hanya itu, kita datang sama Allah, itu obat yang paling besar
obat yang paling mujarab. Jadi ketika orang bilang oke, boleh dimengerti, orang trauma, orang sedih ataupun orang down itu selalu datang ke psikolog, ke psikiater, oke boleh. Tapi kita lihat juga ada psikiater sama psikolog yang justru membahasnya, ayo cerita dulu, tak dengerin, ayo ini itu dulu, gini-gini. Tapi mereka lupa bahwa hidup kita itu bukan sekedar untuk menghilangkan trauma, tapi mencari di mana kita menghancurkan trauma dan memperbaikinya. Bukan sekedar menghilangkan terus kita mengulang lagi. Banyak yang melakukan itu. Kita menghilangkan trauma, habis itu membangun kesalahan berulang kali. Itu yang gak baik. Tapi beda lagi ketika kita menghancurkan, memusnahkannya trauma itu, habis itu kita memperbaiki. Satu, ada kata-kata kasar yang mau aku sampaikan. Hanya orang bodoh ketika dia luka itu sembuh terus dia diulang lagi kesalahannya. Hanya orang bodoh. Karena apa? Ketika dia sudah tahu ada luka, ada lubang di situ, kenapa dia masuk lagi? Ketika udah naik, dia masuk lagi. Itu kebodohan. Kebodohan dimana dia lupa bahwasanya lubang itu mengingatkan kita bahwa itu adalah kesalahan. Kesalahan yang harus diperbaiki, diperjuangkan untuk lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi disuruh lantang ke depan itu biar lebih oke, bukan sebaliknya. Kayak gitu. Jadi trauma entah kesedihan apapun kita yang membangun. Jadi fokuslah sama keadaan, membangun, memperbaiki, dan juga mencari kelebihbaikan dan juga merubah. Bukan fokus dalam kekhilafan, bukan fokus dalam kesalahan, bukan fokus dalam masalah. Itu yang benar. Yang harus dicari adalah solusi, bukan fokus ke masalahnya. Satu contoh, gini, ketika ada orang ngepel nih, kayak ini, oke, baru diingetin berapa jam, si orang tukang pelnya udah pergi. Dia buru-buru nih lewat di bagian tempat yang sama dengan ukuran jam yang sama. Ya udah, jatuh lagi. Itu karena apa? Fokusnya kurang. Makanya namanya fokus itu penting. Mau sehebat apapun, sepandai apapun orang, kalau fokusnya nggak ada, tetap akan tumbang dan jatuh juga. Kayak gitu. Ngerti nggak dari fokus itu? Itu berarti fokus itu adalah kepekaan diri. Terus memikirkan gimana caranya biar nggak jatuh lagi. Yang ketiga, gimana biar nggak ada kesalahan lagi. Itu yang harus dibangun. Seperti kita ngambil ngambil adonan, harus dibikin apa atau apa, seperti singkong itu kalau dibikin adonan, diparut atau apa, itu bisa dibikin berbagai macam makanan. Tapi kalau kita berpikirnya cuma logis, singkong itu biasanya cuma direbus, ya udah sugestinya direbus toh. Padahal kalau logikanya singkong itu bisa berbagai macam bentuk makanan, bisa jadi kue, bisa jadi kolak, bisa jadi sayur, bisa jadi camilan, bisa jadi timun, jadi macam-macam. Nah, itu seperti warna di hidup kita. Ketika kita sugestinya hanya fokus dalam permasalahan, ya udah solusinya ambeien, tidak bakal ketemu. Endingnya kita bersedih, berlarut, dan juga mendramatisir keadaan. Aku sedih gara-gara dia, bla bla bla. Akhirnya apa? Kita lupa. Kita mau sedih, mau teriak, mau jerit, mau guling-guling, mau nangis, kayak apapun bentuknya, jarum jam itu akan berjalan terus. Dia nggak akan berhenti kecuali kita nangis terus jamnya berhenti. Tet. Terus kita berhenti nangis, dia jalan lagi. Enak kalau gitu. Nggak kayak gitu. Hidup kita itu, kita mau sedih, mau bahagia, mau nangis, mau guling-guling, mau stres kayak apapun, waktu itu akan berjalan. Akan ketemu pagi, pagi akan ketemu siang, siang akan ketemu sore, sore akan ketemu malam. Itu yang harus dipelajari. Jadi kita kejar waktu, bukan kita yang dikejar waktu. Kayak gitu.
kita itu ada niat untuk memperbaikinya, dari keretakan, dari apapun itu. Gak ada yang terlambat, semuanya butuh dibangun kayak gitu. Jembatannya kayak gini, biasanya pasti akan ke dalam kayak gini, karena logikanya bukan sekedar itu lagi yang tadi tak bilang, orang jangan mencari sembuhnya dari trauma, tapi tidak bisa merangkul, mengajak, mengingatkan, menjaga, merasakan.